Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, di sini sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang memimpin kita di dalam doa. Ya, kamu silakan. Amin, terima kasih. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman. Apakah di sini ada yang tahu apa itu keberagaman? Oke, jadi keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, keberagaman merupakan suatu kondisi yang majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Nah, keberagaman di Indonesia itu terdiri dari apa saja, adik-adik? Ya, jadi ada keberagaman budaya, ada keberagaman ras, agama, kepercayaan, antar golongan, dan juga masih banyak lagi keberagaman lainnya yang ada di Indonesia. Oke, baik adik-adik. Jadi dalam keberagaman itu pasti ada faktor-faktor penyebab suatu keberagaman. Nah, di sini saya hanya menampilkan 5 faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu tentang letak strategis wilayah Indonesia. Jadi, Indonesia ini terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi, adik-adik, apakah ada yang mengetahui samudra apa saja dan benua apa saja yang menjadi letak strategis Indonesia? Apa? Ya, betul. Jadi benua Asia dan benua Australia, dan juga 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, hal inilah yang menyebabkan posisi Indonesia menjadi strategis, sehingga Indonesia adanya perdagangan dunia yang besar yang melalui jalur Indonesia. Yang ketiga itu tentang kondisi negara kepulauan. Nah, kondisi negara kepulauan ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keberagaman, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah-pisah. Nah, keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda terhadap pulau yang lainnya. Nah, setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi sesuai dengan tingkat kemajuan dan juga tingkat lingkungannya. Oke, yang berikut tentang keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi dalam dunia modern ini membawa masyarakat mudah untuk berkembang, berhubungan dengan masyarakat lainnya. Meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit, tetapi karena adanya kemajuan teknologi sehingga semua menjadi lebih mudah dan masyarakat lebih mudah berbaur dengan perbedaan-perbedaan lainnya yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Yang kelima itu kita lihat tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini juga merupakan suatu faktor yang penting, karena dengan adanya masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya asing, maka di dalamnya dengan sendirinya akan terjadi sebuah harmonisasi antar keberagaman tersebut. Jadi macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia itu ada 4, yaitu yang pertama, suku bangsa atau etnik ini merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, kesadaran dan identitas ini dibuatkan oleh suatu kesatuan bahasa. Nah, ciri-ciri dari suku bangsa atau etnik ini kita bisa melihat dari berbagai faktor, yaitu ada perbedaan bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan,
kesenian, dan daerah tempat asal atau daerah tempat tinggal. Oke, yang berikut keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, apakah ada yang tahu agama apa saja yang terdapat di Indonesia? Oke, jadi agama yang tersebar di Indonesia itu ada Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, agama-agama tersebut yang membuat atau dengan sendirinya menciptakan suatu keberagaman sehingga harmonisasi di antara masyarakat itu terlihat lebih indah. Yang berikut kita lihat tentang ras. Jadi ras atau golongan merupakan suatu golongan bangsa yang dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik. Nah, hal ini dilihat dari ciri fisik seperti apa adik-adik? Ya, ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya yang masih banyak lagi. Yang berikut kita melihat tentang antar golongan. Ya, jadi antar golongan ini dia mencakup semua golongan-golongan yang ada di tengah masyarakat, yaitu antar golongan agama, antar golongan suku bangsa, antar golongan pekerjaan, antar golongan hobi, dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik, sekarang kita melihat pada bagian seberapa pentingkah keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, jadi keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat bagi baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Nah, selain dampak positif dari keberagaman, ada juga dampak negatif dari keberagaman itu sendiri. Nah, adik-adik, apakah ada yang tahu dampak negatif dari suatu keberagaman? Oke, baik. Jadi keberagaman juga memiliki potensi negatif apabila tidak dilandasi berdasarkan kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan juga kesatuan. Oke, baik adik-adik, mungkin materi kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Ayo, ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak maka Ibu akan memberikan tugas, dan tugasnya nanti Ibu kirim via WhatsApp dan dikumpulkan minggu depan.